Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah dengan nomor NIM 2106021100032 dari kelas B jurusan biologi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam yang berjudul Bangsa Arab Sebelum Islam. Yang pertama yaitu geografi bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada dua suku, yaitu suku Arab Al-Baidah dan suku Arab Al-Batiyah. Suku Arab Al-Baidah yaitu bangsa Arab yang sudah punah, seperti kaum Ad dan Tasamud. Sedangkan suku Arab Al-Batiyah yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Khotan dan Adnan. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami di semenanjung terbesar di dunia, yaitu semenanjung Arabia. Bangsa Arab terletak di Asia Barat Daya, luasnya 1027 mil persegi. Sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara. Bangsa Arab merupakan bangsa yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa segala miliknya, dan berhenti bila menemukan air dan padang rumput untuk ditinggalkan lagi bila sumber kehidupan mereka habis. Pekerjaan utama dari bangsa Arab adalah memelihara ternak unta, domba, dan kuda, serta berburu dan tidak tertarik pada perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Adapun mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penetap. Di antara daerah itu, Yaman yang paling subur, sehingga disebut negeri berkah. Berdasarkan letak geografis, bangsa Arab ini adalah bangsa yang disebut dengan penduduk pengembara. Situasi sosial bangsa Arab sebelum Islam. Situasi sosial bangsa Arab sebelum Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal itu dikarenakan masyarakat Arab tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak memiliki sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Bangsa Arab memiliki sifat setia terhadap suku dan pemimpinnya, pola kehidupan sederhana, ramah, tamah, dan mahir dalam bersyair. Namun, sifat-sifat dan karakter yang baik itu seolah-olah tidak ada artinya, karena suatu kondisi yang menyeliputi kehidupan mereka. Kejahatan dan keyakinan terhadap tahayul, kesesatan dalam bidang sosial dan moral, terlihat pada sikap mereka yang diskriminatif, membeda-bedakan manusia atas dasar keturunan, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, dan status sosial. Masyarakat Arab sehari-hari hidup dalam kejahatan, kekejaman, dan keyakinan akan tahayul. Latar belakang moral dan sosial bangsa Arab ini merupakan salah satu sebab Allah menurunkan risalah atau ajaran agama. Kejahilian yang dulu pernah terjadi sebelum dilahirkan kira-kira 7 abad yang lalu. Pada masa itu, tidak hanya poligami yang berkembang di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, tetapi juga praktek poliandri, yang mana seorang laki-laki yang di samping memiliki banyak istri juga memiliki sejumlah jantan. Suami istri berhak mengizinkan istrinya bergaul untuk mendapat tambahan penghasilan. Wanita-wanita lajang biasanya pergi ke luar kota untuk bergaul bebas dengan pemuda
kampung. Seorang ibu tiri dapat saja dikawini sesama saudara kandung. Pada saat perempuan tidak memiliki hak warisan terhadap harta warisan ayah dan suaminya atau kerabatnya, demikianlah sungguh rendah dan hina kehidupan wanita sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi bertujuan untuk mengentaskan jurang kehinaan wanita dengan kedudukan yang mulia dengan baik. Berkenan dengan kenyataan tersebut, maka di dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat berisi petunjuk tentang perlunya penilaian sikap demokratis, persamaan derajat, saling menghargai, tolong-menolong, dan sebagainya. Situasi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Adat kebiasaan, sejarah perkembangan masyarakat Arab tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam. Bangsa Arab adalah suatu bangsa yang diasuh dan dibesarkan Islam. Sebaliknya, Islam adalah agama samawi yang perkembangannya dipengaruhi oleh peradaban bangsa Arab. Lingkungan alam di mana suatu bangsa hidup serta berkembang mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan adat istiadat, sosial, ekonomi, dan budaya serta bangsa. Dalam kaitan dengan pengaruh lingkungan bangsa Arab terhadap corak perkembangan Islam, para sejarawan merumuskan sejumlah karakteristik budaya bangsa Arab yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan Islam. Ialah masyarakat Arab sangat cinta dan setia pada adat dan tradisi kabilahnya masing-masing, yang mana tercermin dalam kegemarannya menjamu tamu-tamunya atas nama kabilah. Gemar melakukan perampasan dan perusuhan, tidak memiliki skill dan ilmu, akan tetapi pembawaan mereka sebenarnya murni, pemberani, dan sanggup berkorban untuk hal-hal yang dipandangnya baik. Bangsa Arab mempunyai kebiasaan buruk, yaitu seperti memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir, dan wanita diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan nafsu laki-laki, suka minum khamar, suka berjudi, suka mencuri dan merampok, serta menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan dan menyembah berhala. Berhala yang diagungkan oleh mereka adalah Lata, Uzza, dan lain-lain. Membunuh anak perempuan sejak nenek moyang karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga dan takut kelaparan, suka peperangan. Peperangan antara kabilah dapat terjadi hanya karena perkara sepele. Misalnya, seseorang dari satu kabilah menghina anggota kabilah lainnya. Perbedaan pendapat berkenan dengan hak-hak perorangan yang segera melibatkan kabilah masing-masing. Situasi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Sistem hidup mereka yang terdiri atas kabilah-kabilah tidak menafikan adanya pemerintahan pusat. Bentuk pemerintahan yang ada kala itu adalah pemerintahan oleh satu kelompok atau beberapa orang yang membagi-bagi kekuasaan dalam bidang-bidang tertentu. Bangsa Arab sebelum Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi modern, seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik baja juga telah dikenal di kala itu. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik, meskipun bendungan Ma'arib yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Untuk menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami.
seperti pupuk kandang dan juga penyelangan pohon tertentu untuk mendapatkan bibit unggul. Sistem pengolahan ladang dan sawah, mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah bagi hasil dan bekerja sama dengan penggarap. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Mereka melakukan ekspor barang-barang seperti dupa, kayu, gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, dan lain dan sebagainya. Dan juga mengimpor beberapa bahan bangunan. Pengaruh penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara, studi budaya dan geopolitik, burung unta, logam mulia, batu mulia, sutra, gading, rempah-rempah, dan sebagainya dari Afrika, Persia, Asia Selatan, dan Cina. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Mekah memiliki peran strategis karena merupakan jalur persilangan ekonomi internasional yang menghubungkan jalur-jalur dari dan ke mancanegara. Untuk memperoleh pemahaman yang memadai terhadap formulasi hukum ekonomi bangsa Arab, khususnya perjanjian dalam Islam, penting juga ditelusuri mengenai prinsip-prinsip kegiatan ekonomi yang dijalankan, baik dalam generasi awal Islam maupun kebiasaan-kebiasaan kegiatan ekonomi sebelum Islam, terutama wilayah Mekah dan Madinah. Kegiatan ekonomi bangsa Arab di Mekah. Kota Mekah terletak di Hijaz, di lembah yang dikelilingi bukit-bukit. Kota ini menjadi tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang, terutama antara Yaman sebagian selatan dan Syria bagian utara. Di antara daya tarik kota ini adalah adanya sumur Zam-Zam dan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota Mekah menjadi pusat keagamaan di Arab di samping pusat perdagangan. Hasil pertanian utama di Madinah adalah kurma, anggur, gandum, peternakan sapi, unta, domba, dan kuda juga menjadi aktivitas ekonomi dalam perdagangan. Aktivitas lainnya yang ada di Madinah saat itu adalah perdagangan. Namun dalam bidang perdagangan, penduduk Madinah tidak seperti kaum Quraisy dan penduduk Mekah. Hanya sebagian kecil saja yang bergerak dalam bidang perdagangan, terutama mereka yang berasal dari kota Yaman yang menetap. Dengan adanya Ka'bah di kota Mekah menjadi pusat keagamaan dan pusat perniagaan. Kehidupan perniagaan bangsa Arab merupakan fakta yang telah dikenal dalam sejarah. Mata pencaharian penduduk di kawasan itu dengan kondisi wilayah yang kering, padang pasir penuh dengan bebatuan, dan pegunungan tandus. Begitulah fakta pentingnya memahami peranata perdagangan pada bangsa Arab, khususnya Mekah, untuk memahami ajaran Islam. Kegiatan ekonomi bangsa Arab di Madinah.
Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib terletak di bagian utara Hijaz, kurang lebih 485 km sebelah utara dari Mekah. Madinah merupakan satu-satunya bagian Hijaz selain Taif yang pertaniannya subur karena cukup kelembaban dan curah hujan. Oleh karena itu, salah satu pencaharian penduduk Madinah adalah agrikultural, hortikultural, dan berternak. Di bagian lain dari Hijaz, agrikultural dan hortikultura tidak dapat dilakukan karena panas yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Namun, wadi tersebar serta padang rumput yang tipis dan terbatas kemungkinan suku-suku yang lain di Hijaz hidup secara nomaden. Hasil pertanian utama di Madinah adalah kurma, anggur, gandum, peternakan sapi, unta, domba. Aktivitas lainnya yang ada di Madinah saat itu adalah perdagangan. Namun dalam bidang perdagangan, penduduk Madinah tidak seperti kaum Quraisy dan penduduk Mekah. Hanya sebagian kecil saja yang bergerak dalam bidang perdagangan, terutama mereka yang berasal dari kota Yaman yang menetap di kota Madinah. Dalam bentuk transaksi yang sering dijalankan adalah musyarakah dan mudharabah. Investor potensial mempercayakan modal atau barang dagangan kepada agen-agen pedagang. Perkembangan usaha yang mereka lakukan dalam bentuk transaksi yang sering dijalankan adalah musyarakah dan mudharabah. Dengan pengertian bahwa para pedagang akan melakukan perdagangan dengan pihak-pihak lain dan kemudian mengembalikan sejumlah modal tersebut ke investor bersamaan dengan bagi hasil yang telah disetujui sebelumnya. Di samping mudharabah dan masyarakat, juga terdapat bentuk perjanjian yang lain yaitu bai, salam, rahan, ijarah, dan lainnya. Kontrak-kontrak ini meskipun sudah ada sebelum Islam, tetapi tidak bisa disamakan dan dibenarkan Islam. Bentuk kontrak tersebut meskipun ada kesamaan, tetapi memiliki perbedaan dan dalam detail dan versinya sesuai dengan esensi ajaran Islam. Hal ini merupakan akibat dari proses Islamisasi sesuai dengan doktrin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dimaklumi bahwa prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya mata uang dan alat pembayaran yang dapat dipercaya. Masyarakat Arab pada saat itu berada dalam kekuasaan Persia dan Romawi. Satuan uang yang dipergunakan negara tersebut adalah dirham dan dinar. Dinar dibuat dari emas dan dirham terbuat dari perak. Dinar berasal dari Romawi, sedangkan dirham berasal dari Persia. Di antara negara yang menggunakan standar emas, Babylona merupakan negara yang menggunakan standar perak. Dengan digunakan satuan uang dinar dan dirham tersebut, maka bangsa Persia dan bangsa Romawi menjadi mitra dagang orang-orang Arab. Mekah menggunakan dinar dan dirham sebagai satuan uang. Para pedagang di Mekah melakukan transaksi dan investasi dengan satuan uang tersebut. Bahkan mereka menilai uang tersebut sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Mereka menganggap perdagangan uang ini merupakan bentuk dari jual beli. Masyarakat Mekah menginvestasikan uang mereka kepada para kafilah-kafilah dagang, terutama untuk pergi ke Syria dan Yaman. Bahkan di Mekah,
disebut dengan kota perbankan yang mempunyai fungsi dan kebiasaan melakukan bentuk transaksi perbankan dan keuangan. Tingkat bunga yang tinggi merupakan praktek yang berjalan pada waktu itu. Bangsa Quraisy menganggap riba itu merupakan suatu bentuk jual beli yang sah. Riba merupakan inti berbagai bentuk transaksi, sehingga bangsa Quraisy menganggapnya jual beli yang sah untuk mengusahakan modal peminjaman dan persewaan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.